Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Juga alhamdulillah ini tadi saya simak, masya Allah, banyak menitik beratkan masalah bagaimana agar kita anak bisa berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Bapak-bapak jangan ngiri. Kalau ada anak, misalnya sampean tuh anak 5 kok condong lebih cenderung semua pada ibu, sampean sebagai laki-laki jangan ngiri. Karena memang seberat apapun perjuangan seorang ayah, seberat apapun perjuangan seorang suami untuk menghidupi dan memperjuangkan keluarganya, tidak seberat ibu. Betul? Kalau ibu masya Allah, napa mulai zaman sekarang ini di saat ibunya, istrinya melahirkan, neng kono wis dipasrahno bidan, bapak malah asik-asik ngerokok di luar. Betul? Lho apa maksud banter? Kula niku ya sering menangi, Pak. Ora kok jarene. Niki senes fitnah, tapi ini fakta, ini konkret. Karena memang biasanya bidan memaksa bapaknya tunggu di luar. Jenengan dari bapak aja gelem. Karena apa? Lampu dan minum riyen. Yen kula niku turun hujannya terlalu sering, jadi kondisi awak niku rada terganggu. Jangankan manusia, tanam-taman mawon ya anu napa sampai terganggu kok. Perubahan iklimnya tidak menentu, ngoten lho nggih. Dimaklumi nggih. Dadi sing rewel karo mikir sak wong-wonge. Tolong para ibu bidan, kalau ada bapak mengantarkan istri yang hendak melahirkan, jangan dipaksa tunggu di luar. Dan kalaupun toh dipaksa, bapak jangan mau. Karena manusia di alam dunia ini yang paling okeh dirubung setan ada 3 tempat. Yang pertama, menungso nalika arep ngumpuli bojone, sing nomor loro ibu hendak melahirkan anaknya. Niki sing ajeng kula terangne keranten wektune empun mepet. Sing ajeng kula terangno niki sing nomor loro. Masa sampean seorang suami dan itu anak sampean dan daging sampean rela tidak melihat secara langsung, orang nunggoni secara langsung proses kelahiran anak sampean. Kadang-kadang wong lanang niku masya Allah ada sing gedabun, bojone toh nyawa nok kamare bidan, dhek ngrokok jedul mati nyumet maning. Enak tuk liwat bang dodol kacang goreng, apa kang kacang goreng ini kan sik bijang lo. Astagfirullahaladzim. Padahal bojone toh nyawa, hidup antara hidup dan mati, melahirkan anaknya. Lah ora piye lho, wong bolongan sok ngono ngetokne sakmene. Ini ora kuasane Allah, logika mau ndak nemu Pak. Nggih mboten. Wis saestu lho. Iki bojo kula cilik sakmene. Niki insyaallah ajeng lahir nomor sekawan niki. Oh ya hebat kok niki. Niku cilok cabai rawit. Tahan banting nih, wah masya Allah, saestu. Ini anak niku telung kilo setengah, 3 barang itu sak menten niku. Kula niku lek nunggoni namung gedhe sak mono. Lah kok iso wis Gusti Allah. Nek kula mujine dhateng Allah, lek ra ngono ruwet lek randang dibaleni wonten ngersane Gusti Allah, masya Allah. Diri. Jenengan kudu nunggoni iblis saja, setan saja ditumit awan setia meninggal apa nunggoni istrinya sampean melahirkan. Nah apa tujuan iblis? Begitu anak keluar dari garbo sang ibu, maka iblis berebut ingin mengelus-elus anak ibu sampean, ingin meniupkan kalimat syaitannya, kalimat iblisiah melalui telinga kanan dan telinga kiri anak pulau sampean, sehingga wajar pertumbuhan anak kelak akan menjadikan momok bagi orang tua, menjadikan fitnah di dalam keluarga. Karena proses demi proses yang baginda Rasul ajarkan, pulau jenengan wong tua ora iso ngakoni dengan yang sebenarnya.
Maka kalau ada anak yang kurang ajar keluar dari ajaran agama, jangan dituding-tuding, jangan disalahkan seolah-olah kesalahan anak itu semua kita orang tua lepas tangan. Naudzubillah ini. Ayo kita kembali ke bagaimana apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan tuntunannya di dalam menggoni niku ya piwucalah saiso-isone. Napa ayat kursi ini, napa teng mriku falak binasi al-ikhlasnya terus kita baca. Bahkan di situ juga ditekankan kan wong kuat niku bolak-balik kan ngelak to nggih. Wong ngeden niku kan ngelak to nggih. Ngeden masyaallah. Wong niku bolak-balik ngelak lho. Lah kula niku lain anak 3 niku mugi-mugi sing sekawan kula iso nunggoni niku jan masyaallah. Kula tunggoni. Kula tunggoni terus aneh terus ramayang mentol. Apa pesan bagi Rasul? Tatkala anakmu keluar, maka cepatlah kau lakukan adzan di telinga sebelah kanan dan iqamah di sebelah kiri. Kenapa? Karena melalui kalimat adzan secara langsung kau kenalkan anakmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allah Maha Besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bersaksilah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau singkat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bersaksi bahwa baginda Rasul Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Ayo nak kita menjalankan salat. Hayya 'alal falah. Nah, setelah kita mengucapkan Allah Maha Agung Maha Besar, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, kita mengerjakan salat itu kewajiban kita. Ayo kita pergi menuju ke tempat keberuntungan, al-fauz falahun, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Indah betul. Halo. Sampai ojo isi. Kula niku pun lahir anak kula niku bijane Kristen niku. Non muslim. Begitu arti cadak mikirin. Kula adani. Pertama kalau kaget ya, abune harus sih bayi niku nalika lebih lain. Sampai meh tersendat kula niku kalau baca takbir. Tapi alhamdulillah ini saya ingin melantari selamatnya anak kula, memperjuangkan anak saya agar kelak menjadi generasi penerus yang soleh, generasi penerus yang bisa meneruskan perjalanan para ulama salafus soleh pada abad-abad yang akan datang. Niku kula berkata, pangapunten. Anak telu niku niki anak kula ora tau lek nggone bojo wong ora tau. Bojo kula dhewe. Lah niki pangapunten. Ternyata bayi niku begitu lahir makbul niku mboten langsung nangis. Rakit-ran berapa detik mendel riyen. Lha nyapa kok dheweke iku meneng? Ternyata seluruh manusia min bani Adam ila yaumil qiyamah tatkala sampai usia dalam kandungan ibu 40 dina ping 3, 40 hari berubah air, 40 hari berubah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Begitu segumpal daging, Allah memerintahkan malaikat untuk mengukir menjadi boneka manusia. Begitu sudah diukir menjadi boneka manusia, maka ditiupkan ruh ke dalamnya. Begitu ditiupkan ruh ke dalamnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, si cabang bayi, apabila nanti sudah sampai waktunya, engkau akan aku wujudkan di alam yang nomor 3, yakni alam dunia. Sanggupkah kamu menjalankan perintahku dan sanggupkah kamu meninggalkan menjauhi laranganku? Semua min bani Adam ila yaumil qiyamah menjawab, sanggup ya Allah. Saya siap menjalankan perintahmu dan saya siap meninggalkan menjauhi laranganmu. Ini semua kita ikrar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia keluar dikumandel sekalingan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul
begitu dheweke nangis niku lali. Namun kalau kita lantari dengan menjalankan apa yang baginda Rasul pesankan, beliau baginda Rasul ajarkan, diadani kuping tengen, dikumati kuping kiwa, tatkala anak ini tumbuh menjadi besar, tumbuh hendak sampai umur akil balik, mungkin anak kesana Allah ditutup dening Allah, diarahno nak ngaji sekejo, nak sholat sekejo, nak poso sekejo, nak masjid benar, orang bantah, orang berikan, orang malah mentelagi wong. Ning ajane sing bener lho nggih. Hayya 'alas shalah. Untuk nalika Nabi ngoten. Aja sampe hayya 'alal jihad. Kanenten sakniki. Adan hayya 'alal jihad iku haram hukume niku. Aja sampe diganti-ganti. Lek jenengan ngadani hayya 'alal jihad besok gede tukang perang. Ini itu perang musuh sapa coba? Merangi sampeyan malah. Ampun melok-melok sing ngoten-ngoten niku nggih. Nggih. Dadi sing tetep mawon rasa di owah-owahi sing macem-macem. Niate ibadah, niate nganu golek kebenaran ning malah keblinger sing gak karu-karuan. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Dan iki maaf. Mulane kebanyakan anak pasti lebih cenderung kepada ibunya, lebih dekat kepada ibunya. Maka sedaya para anak-anak sedaya, para dole-dole santri, duduk santri, ya ibu-ibu barang, sing wong tuane ijik urip, tolong berbaktilah kalian dengan yang sebaik-baiknya. Sekalipun sampean ahli ibadah, sekalipun sampean ahli puasa, ahli naik haji, ahli sedekah, sampai hartamu habis, kalau kau tidak mendapatkan ridho kedua orang tuamu, yakin tidak mungkin bisa selamat dunia dan akhirat. Karena ridho Allah fi ridhul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain wa sakhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terdapat ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah, bendunya Allah, marahnya Allah terdapat bendu dan marahnya orang tua juga. Paham ya? Maka Masya Allah, ada juga keterangan pada suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW ditamu oleh salah satu sahabat beliau. Begitu sudah berhadapan, ini sahabat ngomong, matur kali baginda Rasul, wahai Rasul, ada apa sahabat? Saya mau bertanya. Silahkan. Setelah aku mencintaimu, setelah aku khidmah kepadamu, setelah aku mahabbah kepadamu, siapa lagi orang yang harus saya bekti di dalam dunia ini? Siapa lagi orang yang harus saya kasih, sayangi, dan orang-orang yang selalu saya dekati setelah aku mencintaimu di dunia ini? Apa jawab baginda Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah itu ya Rasul, ummuka, ibumu. Setelah itu ummuka, ibumu. Sampai 3 kali beliau ulang-ulang ummuka, ummuka, ummuka. Ada salah satu riwayat, ada sahabat yang datang karena masih dalam keadaan bermasalah. Wahai Rasul, aku datang kepadamu, aku ingin kau berdoa kepada Allah agar setiap masalahku ini bebas, agar aku diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat kayaknya memaksa betul didoakan oleh baginda Rasul. Lalu baginda Rasul bertanya kepada ini sahabat, wahai sahabatku, sebelum aku mendoakan kamu, aku akan balik bertanya kepadamu. Ya baginda Rasul, apakah ada kedua atau salah satu dari orang tuamu yang masih hidup? Ada ya Rasul. Siapa itu? Ibuku ya Rasul. Oh, kalau begitu kamu bersegeralah pulang, mohon ridho, mohon doa kepada ibumu saja. Tidak ya Rasul. Apakah salah saya? Apakah saya salah kalau mohon doa kepada baginda Rasul? Kan baginda Rasul ada mustajabah. Sampai Nabi Allah, utusan Allah, Habibullah, kan mustajabah doanya. Tapi kalau ibumu masih hidup, saya malu memohon kepada Allah mendoakan kamu. Dan asal kamu tahu, wahai sahabatku, kalau kau ingin mengetahui siapa orang yang sangat berkeramat di dunia ini, yaitulah ibumu.
Maka Masya Allah, dengan kisah ini bisa kita ambil iktibar dan pelajaran. Ada keterangan lagi, kalau kita sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua, yang sehingga tubuh kita ini dikuliti, diambil seluruh dagingnya hingga tinggal tengkorak saja, maka dagingnya itu disuguhkan kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, maka juga tidak mungkin bisa membalas jerih payah orang tua kepada kita sebagai anaknya. Dan kelak di yaumul kiamah ada beberapa golongan yang paling akhir masuk surga, ada beberapa golongan yang paling akhir dituntaskan, dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangapunten benjing niku nok dina kiamat. Teng dina kiamat itu ada orang yang sangat sibuk ngurusi umat, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu umat yang digodok, umat yang dibakar, dijeburkan di dalam neraka sudah ratusan bahkan ribuan tahun, diambil, diangkat oleh baginda Rasul melalui bantuan malaikat zamaniyah, dan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dicelupkan, disuruh mandi di telaga Kautsarnya baginda Rasul, lalu dimasukkan ke dalam surga. Lalu beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada umatku yang masih dalam neraka? Ada. Beliau pergi ke neraka lagi, ternyata masih banyak umat yang meraung-raung merintih kesakitan. Ini umatku kok lama banget di dalam neraka, emang dosanya apa wahai Allah? Yaitu dosanya membunuh orang, maling, mencabulin orang, ganggu istri orang. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikan syafaatmu, pertolonganmu kepadaku agar aku bisa menolong umatku itu. Allah berikan syafaat pertolongannya, lalu orang itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai para malaikatnya dimasukkanlah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada segerombolan lagi manusia. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat juga, wahai Jibril, coba kau lihat di dalam neraka, apa masih ada tersisa umatku dalam neraka? Tidak. Oh masih, Muhammad, masih cukup banyak. Dia menjerit, meraung, merintih kesakitan. Bergegas baginda Rasul keluar melihat dalam neraka, ternyata juga banyak betul yang masih di dalam neraka. Beliau mohon lagi kepada Allah, wahai Allah, aku mohon pertolonganmu, aku mohon syafaatmu, aku mohon rahmatmu ya Allah, agar aku bisa mengentaskan, membebaskan umatku dari neraka. Maaf ya Muhammad, kalau untuk golongan satu ini saya tidak bisa sekalipun kamu yang memohon kepadaku. Kenapa ya Allah? Karena mereka adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Terus bagaimana solusinya Allah? Padahal aku sangat menyayangi umatku ya Allah, agar tidak satupun umatku yang kekal dan abadi di dalam neraka. Orang-orang tua ini pada ada di sorga. Jadi orang-orang tuanya anak yang kurang ajar, yang dibakar ribuan tahun bahkan jutaan tahun di dalam neraka ini, sudah pada ada di dalam surga. Lalu bergegas baginda Rasul balik ke surga, menemui, wahai orang tua sekalian, ada beberapa orang masih dibakar di neraka, dia meraung, merintih, menjerit kesakitan. Kalau memang itu anak sampean dan sampean orang tuanya, tolong sampean berikan ridho untuk anak sampean. Tiba-tiba ada segerombolan orang tua menjawab, ya Rasul, saya ridho kepada anak saya, saya ridho kepada anak saya, saya ridho kepada anak saya. Lalu bergegas bagi Rasul balik ke neraka lagi, wahai Allah, semua orang tua anak-anak durhaka ini dalam surga sudah menyatakan ridho kepada anaknya, maka anak itu diangkat dari neraka, dimasukkanlah ke dalam surga. Karena apa Allah tidak bisa memberikan rahmat syafaatnya kepada Nabi Muhammad untuk anak yang durhaka? Karena apabila Allah berikan, berarti Allah sudah menyalahi janjinya. Apa janjinya? Ridallah ridal walidin wa saktullahi fi sukhtil walidin. Masya Allah. Maka ayo, janganlah kita sia-siakan orang tua kita, karena orang tua kita adalah orang yang mewasilai wujudnya kita,
Maka di dalam Al-Quran ada ayat menyebutkan, kadang Allah itu dalam ayat memakai domir na, ada yang pakai domir nahnu. Yang domir na wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu domir na. Kalau yang wa ma khalaqnal insan pakai domir nahnu, berarti memang Allah itu mengikut sertakan mewujudkan manusia. Ada pihak yang mengikuti wujudnya manusia itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kita. Nah, yang penting ya mawon iki pun jam 11, kalau singkat-singkat jam 11 lewat ini. Wis pokoke monggo, terutama pangapunten sing wis duwe bojo biasanya kan rada beban mental lek arep bekti karo wong tuwa. Wong lanang sing wis duwe bojo kadang-kadang krana gak penak karo bojone rada terhalang lek arep bekti karo wong tuwa. Kathah ta mboten niku? Nah niki sama dadi bojo wedok kudu pinter, kudu ngerti. Lek sampeyan malah menghalang-halangi bojo sampeyan kuwi bekti karo wong tuwa, berarti sampeyan gak ngejak selamat. Sampeyan ngejak cilaka. Masalah wong wedok niku swarga nunut neraka kan. Nah, bukan ngaten to, tapi jane yo gak ngono, tapi cara bahasa-bahasa sing salah kaprah kan ngoten niku. Artinya tulung para ibu-ibu, lek garwane jenengan arep bekti karo ibuke karo bapake jeneng kasih beruang, sing penting kewajiban kok sampeyan kuwi ora bener makna, ngoten lho nggih. Aja wis pola bojo lanang bingung lek mbagi malah balik sampean kaburi. Ya kana sing diopeni wong kamu tok, lha kene ora mbok jarne ae. Lah carane ngene iki pegaten ae, naudzubillah ini. Masyaallah. Berarti betul ngejak selamat sampai kasih peluang, yang penting perhatian nak sampean yang anak sampean itu tetap hak dan kewajibannya untuk sampean ditetap. Terus ini pangapunten kula niki yo belajar kali bojo kula, bahkan bisa fakir guru yo yang burung yo. Niki kula lagi nyelok yang bangsa yang benar. Kula niku lagi nyelok bojo kula din ora din, namun din niku artinya agama din. Karena dengan adanya dia, maka nafsu saya lampiaskan untuk dia seorang. Betul loh. Lo saat ini ibu-ibu kan lokasi diracuni HP. Racuni HP itu bahaya niku. Kakek blok Facebook, kakek blok WhatsApp, akhirnya nopo hubungan karo bojone malah bayang nih wong sing ning HP. Niku hukume zina swasta. Gitu, au karo bapake, tapi sing dibayarne wong ning HP. Bapake ya kok au sing dibayarne wedok ning HP. Niku zina swasta. Oh niki lho, ini zina kan zina negeri nek swasta. Hati-hati lho sampean nggih. Oh niki ngeten. Jadi apa to mau sing kari mau ya Allah. Moga didukung lek ana bapake garwane pengen bekti, syukur jenengan yo bekti ning musyawarah sing apik. Niki kula sing ajeng belajar niku sakniki pangapunten. Fitnah kan wis tersebar umum di mana-mana. Hampir semuanya menjadi fitnah untuk kita. Maka kita harus ikhtiar, super ikhtiar, hati-hati dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku ngeten. Lek ajeng sare dalu niku Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu niku lek turu aja pisah karo bojone. Barengan ngoten lho nggih. Nah lek arep turu niku yo klinikan wong yang ana apa to Mas? Karo salaman. Yo ngene lho yang. Yo selama iki aku dadi bojomu menawa akeh hak dan kewajibanku dadi wong lanang. Oke sing urung tak lakoni tak tetepi ning awakmu selaku bojoku. Aku juga ngapuran jane ridani. Terus dikecut keningnya. Diambung bathuke. Ngoten lho. Mula wong wedok arep turu yo rada udan ora. Dadi aja ambune sangi kok bar manggang iwak. Jadi rodangan dadi kok bapake lek ngecut niku yo insyaallah iso tembusno ati ngoten lho. Ora semu ngempet. Ngoten.
Lah bapake ngerti ibu iya Mas, semono ku aku dadi wong wedok ki ora iso muasno awakmu, ora iso netepi hak lan kewajibanku dadi wong wadon, dadi bojo nang awakmu. Aku njaluk sepuro, njaluk ikhlas ridhone ya Mas, dicium, dikecup tangan. Pangapunten lek marai anak bojo salaman karo wong tuwa, karo bae, karo gurune aja didekek jidat, aja didekek kuping, aja didekek nganu. Niku budayane wong luar. Ngono lho. Kula jenengan wong Islam niku lek zaman Rasulullah malah dikecup kok ngeten. Dikecup, disedot niku insyaallah ana barokah, aja malah didekek jidat, didekek kuping. Naudzubillah min dzalik. Enek santri kok salaman ngono. Niku ngarani santri apa? Santri cap jangkar. Lha niku lho, pangapunten lho niki. Didandani niku, pangapunten, dikecup. Ning lek arek siap-siap kau masih kapan dhisik. Lah sing salaman wong akeh 1 2 3 4 5 6 ngecup, giliran sing mburi semaput. Nah, tangan Pak Ustaz bahaya yuk lihat orang ngerti lah agune idune sampai paham ya? Masya Allah. Pun ini jam 11 langkung niki wau sak bungane ini sak derengan donga niki ana sholawat yang sangat sederhana tapi mudah-mudahan menjadi tambah untuk kita sama-sama. Monggo lek anu diiringi sholatnya kabel ini sholawat badar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله dari Allah penciptanya سلام الله على
Duduk santri kangkang santri sedaya dengan semangat oleh talabul ilmi khidmah tawadu ikraman wa ta'ziman datang guru-guru panjenengan mugi-mugi jenengan dikatuhi muga barokah maslahah manfaah atau santri yang saleh salihah sehingga manfaat dunia lan akhirat amin Allahumma min sedaya ingkang rawuh tanpa terkecuali muga-muga teng pundi kemawon papan panggenane sinten mawon kekancanane tansah dipun rungkep rahmat nikmat maghfirah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna irhamhum kama rabbayana shighara wa li jami mashayikhina shaykhina wa muallimina wa ustadina fi aina makan thumma ila jami المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين في العطية يا صاحب المواهب السامية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا المولى في هذه الله. اللهم يا الله يا رب أنت ربي أنت مولانا يا الله بجاه وبحق سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله إنا نستحضرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم يا الله يا رفيق نافك وآمالك وعيادك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سامع الدعاء. اللهم اغفر لنا يا الله اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اغفر لنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا يا الله كمال المتابعات له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل يا الله. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.